Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang sedemikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui informasi yang terjadi di berbagai negara lainnya. Mengapa hadirin? Karena adanya alat elektronik digital saat ini mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa dengan kecanggihan alat ini dapat menyebabkan dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu hadirin, terbuka hati kami menyampaikan syarahan Syarhil Quran dengan judul Pandangan Al-Quran dalam Realitas Hoax. Sebagaimana rujukan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 15 berikut ini. Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dari mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, menjelaskan bahwa ayat ini memberikan teguran kepada orang-orang yang menyebarkan
berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Jangan sekali-kali memandang penyebaran hoax itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah yang besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat Talematika pada tanggal 17 Februari tahun 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah yang sangat serius mengenai penyebaran berita palsu melalui media sosial. Hampir 40% isi dari media sosial adalah Berita palsu. Memang hadirin, pada pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat bukanlah kebebasan yang mutlak, Bukan bebas seperti kita berteriak di dalam hutan. melainkan kebebasan yang harus dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, dan kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian hadirin, kebebasan dalam hal ini adalah Kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. hadirin, para produsen hoax amat keterlaluan. Pada saat menjelang kepemilihan umum yang lalu, antar umat beragama juga intern umat Islam terjabik-jabik akibat goresan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya pada saat kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum lainnya akibat COVID-19. Teganya mereka memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas banyaknya korban COVID-19 dengan terus-menerus mengeluarkan berita palsu. Bahkan mereka memprovokasi orang untuk menghujat pemerintah yang telah mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, Kita harus bertindak. Kita harus bergerak. tidak boleh berbangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas kita. Detik.com pada bulan Februari yang lalu melaporkan berita yang sangat memprihatinkan bahwa kepolisian Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap petua koperasi usaha serba Rinjani atas dugaan penyebaran berita palsu. Gugup aku. Gugup aku. Lanjut. Ulakilnya palale. 3, 2, 1. Ulaki malayon detik.com Pak. 1, 2, 3. Detik.com pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan berita bahwa kepolisian Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap petua koperasi usaha serba Rinjani atas dugaan penyebaran berita palsu melalui media sosial, bahwa pemerintah menyembunyikan dana pemulihan ekonomi sebesar 100 juta akibat hoax itu. Yang pertama, Masyarakat terprovokasi untuk menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. yang kedua, Masalah kesehatan. kita pernah dihebohkan oleh oknum penyebaran hoax. Liputan 6.com melaporkan berita yang sangat memprihatinkan bahwa adanya 27 kasus penyebaran berita palsu di masa pandemi. Antaranya, COVID-19 merupakan virus buatan, Bisa menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas. dan vaksinasi terbuat dari bahan babi bisa menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu memang benar-benar ada dalam kehidupan kita. Dan dampak negatifnya antara lain Menyesatkan dan membodohi masyarakat, serta merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini.
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menyesatkan suatu kaum dan menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Dalam kitab Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini menjelaskan kisah Bani Musthalib, bahwa mereka dituduh membunuh sang Walid, utusan sang Nabi, untuk menarik sahabat mereka. Tapi berdasarkan berita yang ada, mereka berduyun-duyun menyambung ke Menurut berita yang ada, mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan sang Walid untuk membayar zakat. Berdasarkan ayat di atas, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya, kita harus melakukan check and recheck. Teliti dahulu sebelum terjadi konflik. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadzib yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring ke neraka. Hadirin, pada kesempatan kali ini kami mengajak untuk membacakan salawat kepada sang Nabi, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra, kalung dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa limanda mata kita lalu palu